warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan program tutorial saya Andi di Media SKP Kota Malang. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang penggunaan atau format Microsoft Word atau yang biasa dikenal dengan aplikasi dokumen, aplikasi untuk mengetik dan lain sebagainya. Saya langsung masuk aja ke halaman utama. Nah, begini, tutorial ini saya buat atas permintaan ibu-ibu dari pos PAUD yang saat ini sedang melakukan atau sedang belajar di SKP Kota Malang bersama dengan saya pelatihan komputer dasar. Baik, akan saya mulai. Yang pertama kali saya lakukan pada saat membuka lembar dokumen, kita akan belajar tentang menu dulu. Menu dasar dari aplikasi Microsoft Word. Yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Word 2013. Sebenarnya hampir sama dengan Word 2010 atau 2016. Artinya tampilan dasar, tampilan utamanya itu sama, kecuali kalau menggunakan Word 2007. Kalau 2007 sudah berbeda. Jadi ekstensi file dari Microsoft Word kalau untuk yang 2007 ke 2010 itu sudah berbeda. Jadi kalau misalkan aja contoh gampangnya, kalau saya mengetik di 2007 kemudian saya buka di 2010, itu masih bisa terbaca. Tapi kalau sebaliknya saya mengetik di 2010 atau 2013 kemudian saya membukanya di 2007, itu tidak bisa dibaca filenya, formatnya. Baik, untuk sementara awal membuka dasar ini saya sebut sebagai dokumen. Jadi ini halaman. Jadi satu lembar kertas ini disebut dengan dokumen. Di atas ini ada beberapa menu file utama yang biasanya saya gunakan untuk mengatur format dari halaman tersebut. Di sini ada home, kemudian ada menu insert, kemudian ada design, kemudian ada page layout, dan reference, mailing, review, dan view. Untuk awal dasar saya tidak akan membahas tentang reference, mailing, review, dan view. Saya akan membahas 4 hal ini: home, insert, design, sama page layout. Nah, untuk saat ini saya akan masuk ke menu page layout. Dari menunya saja bisa kita ketahui bahwa page layout ini adalah mengenai tentang halaman. Jadi layout halaman, tampilan halaman. Di sini di menu page layout ini berisikan tentang margin, kemudian orientasi, size, kolom, dan juga beberapa yang lain. Nah, di awal saya membuat sebuah dokumen itu biasanya saya akan mengganti ukuran kertas disesuaikan dengan ukuran yang diminta. Misalkan saat ini saya akan membuat sebuah laporan atau karya tulis. Biasanya itu menggunakan kertas A4. Jadi saya akan masuk di menu size. Menu size ini adalah menu untuk mengganti jenis kertas ya. Kita tahu bahwa beberapa paper atau kertas itu punya beberapa jenis tipe kertas. Salah satunya adalah letter. Letter ini adalah kertas quarto. Quarto itu biasanya digunakan untuk laporan skripsi. Kemudian ada tabloid, legal, statement eksekutif A3, A4. Nah, legal ini adalah folio. Hanya saja di sini kan tertulis 21,59 dikali 35,56. Nah, kalau yang ada di kita biasanya ini bukan 35 tapi 33 ya, jadi nanti bisa kita rubah sendiri disesuaikan dengan ukuran kertas folio atau F4. Sedangkan untuk A4 tetap dibiarkan seperti itu. Misalkan saat ini saya akan membuat surat resmi. Nah, surat resmi itu biasanya saya pakai legal
atau folio. Jadi saya akan masuk ke menu page layout ya. Jadi saya masuk ke page layout, kemudian saya klik size-nya, saya ganti ke legal. Nah, di legal ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa legal ini harus 33 ya. Nah, untuk bisa merubah 33 ini, saya akan masuk ke namanya more paper size. Saya klik di sini. Nah, kemudian di bagian width dan height. Di bagian height ini akan saya ganti jadi 33. Seperti ini. Nah, tidak perlu dikasih cm karena Microsoft Word akan otomatis membaca ini sebagai cm. Nah, width dan height bedanya apa? Kalau width itu adalah lebar, sedangkan height itu adalah tinggi. Jika sudah seperti ini, boleh sih jika kita mengganti ini jadi misalkan 21. Nah, ini boleh aja nggak masalah, atau 23 seperti ini boleh aja. Yang penting ringnya dari 21 sampai 23 ya. Saya buat seperti ini, kemudian saya klik OK. Maka secara tampak tampilannya akan berbeda dan berubah. Setelah size ukuran kertas, maka kemudian saya akan menentukan namanya margin. Margin ini adalah batas penulisan. Kita lihat di sini yang kelap-kelip ini namanya adalah kursor. Nah, kursor ini tidak bisa ada di sebelah sini, di ujung sini. Kenapa? Karena memang ini sudah ada batasnya. Dari putih dan juga dari abu-abu. Abu-abu ini artinya batas akhir dari penulisan. Begitu juga yang di sebelah kanan. Ini batas akhir dari sebuah penulisan. Jadi jika kita mau mengganti, misalkan ini kurang geser ke sini, bisa, tapi kita akan harus merubah ini dulu. Seperti ini. Nah, tapi nanti ketika di print dia tidak akan muncul tulisannya. Kenapa? Karena sudah melewati batas dari antara putih dan hitam. Maka sebaiknya ini posisikan seperti ini dulu. Begitu. Saya lanjutkan. Saya klik margin untuk mengatur marginnya. Kemudian masuk ke custom margin. Nah, di sini ada 4 margin, yaitu yang pertama adalah top, yang kedua left, bottom, dan right. Top itu atas, left kiri, bottom itu bawah, dan right itu adalah kanan. Jadi ini saya ganti. Saya sesuaikan dengan penulisan surat biasa ya. Jadi saya pakainya cuma 2 aja. Terus yang di sini juga 2, ini juga 2, ini juga 2, seperti itu. Lalu jika sudah selesai, saya klik OK. Nah, maka akan berpindah kursornya. Perhatikan kursor ini adalah awal dari permulaan dari sebuah penulisan. Jika sudah selesai, maka kita akan melanjutkan lagi ke orientasi. Orientasinya ke portrait apa landscape. Jikalau kita membuat sebuah surat, biasanya orientasinya adalah portrait, artinya berdiri. Ini posisinya seperti ini. Ini berdiri. Jikalau landscape, maka dia posisinya adalah tidur. Biasanya kalau seperti ini adalah penulisan untuk membuat sebuah silabus ya. Sedangkan kalau yang ini saya membuat laporan. Oke. Jadi saya lanjutkan karena sudah sesuai, size-nya adalah yang tadi, marginnya sudah, maka saya akan lanjut ke format dari sebuah penulisan. Jadi setelah dari page layout, saya akan klik home. Di sini kita melihat ada nama jenis tulisan ya, tulisan seperti ini, jenis-jenis tulisannya, kemudian dari ukurannya, kemudian juga ada namanya ini jenis perataan. Yang garis ini, gambar ini disebut dengan rata kiri, sedangkan yang ini adalah rata tengah. Maaf ya, dilihat di sini ya, ini kursornya pindah ke tengah. Kemudian yang ini adalah rata kanan, kursornya pindah di sini. Jadi dia penulisannya langsung dari kanan seperti menulis huruf Arab. Dan yang terakhir adalah Justifi. Justifi ini adalah rata semua, jadi kanan dan kiri semua, kanan dan kiri lurus. Kita akan tahu perbedaannya ketika nanti akan mencoba sebuah penulisan. Nah, lalu yang pas bagaimana?
jikalau kita membuat surat, maka lebih enak kita gunakan namanya rata justify. Oke, sudah muncul itu kotak kecil ini, justify. Kita klik aja. Langkah berikutnya adalah membuat line spacing-nya, merubah remove-nya. Jadi di sini ada spasi antar baris, ini dihilangkan saja, di remove, diklik. Nah, kemudian kita juga klik kembali, lalu kita tentukan kita mau pakai berapa spasi, 1, 1,15, 1,5 atau 2. Nah, biasanya kita pakai 1,15. Jika sudah selesai, maka langkah terakhir sebelum sebuah penulisan, kita akan gunakan namanya jenis tulisan. Untuk form surat, saat ini bisa kita gunakan tulisan jenis Arial. Boleh juga Times New Roman atau Calibri, seperti ini. Kalau saya lebih prepare ke Times New Roman dan ukurannya ke 12. Nah, coba saya akan membuat sebuah kop surat di sini, kop surat yang katakanlah saya akan membuat surat mutasi misalkan ya, surat mutasi ya. Jadi perhatikan lagi, ini sudah Times New Roman 12, kemudian ratanya masih rata gini, saya ganti jadi rata semua. Saya akan mulai mengetik di sini, misalkan seperti ini. Ya. Jalan Langsda di Susuko, Kecamatan nomor 30, Kota Malang. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah sebuah kop surat yang saya buat dengan ukuran sama, yaitu 12 cm dan jenis tulisannya adalah Times New Roman. Biasanya kop surat itu kan berada di sebelah tengah tulisan. Jadi cara kita agar supaya ini bisa ada ke tengah, caranya adalah kita blok dulu dengan cara klik pada mouse, klik dan tahan, kemudian drag atau geser ke kanan, kemudian geser ke bawah. Nah, setelah itu kita bisa klik yang center, jadi rata tengah. Nah, seperti ini. Baik. Nah, begitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi di blok dulu, kemudian klik seperti ini. Nah, jika sudah, tinggal kita mengganti format tulisannya. Misalkan di bagian SPNF Sanggar Kegiatan Belajar ini tulisannya lebih besar daripada Dinas Pendidikan, maka kita tinggal blok aja, klik tahan, geser ke kanan, kemudian ukurannya kita ganti. Nah, bisa diperhatikan bahwa ini akan berubah dengan sendirinya seperti itu ya. Jadi seperti ini saya ganti jadi ukurannya 18, dan untuk Laksda Aji Sucipto biasanya ini lebih kecil daripada yang paling atas. Jadi saya ganti ukurannya menjadi, misalkan saya ganti jadi 11. Nah, jika sudah seperti ini artinya memang bisa dilanjutkan lagi. Kemudian biasanya di bawahnya itu kan ada garis. Jadi sebelum melakukan atau membuat garis, alangkah baiknya kita enter aja dulu sampai bawah begini. Jadi tekan enter di keyboard, terus sampai di bagian bawah seperti ini, nggak masalah. Kenapa? Nanti ini akan memudahkan kita jika nanti ternyata kita butuh atau membuat gambar di situ. Jadi biar tidak bingung ya. Jadi tinggal digulung aja ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan membuat garis di bawah sini dengan cara klik insert, kemudian pilih shapes ya, shapes, klik gambar garis. Kemudian buatkan aja dari sini, diperkirakan aja lurus dari atas, tinggal ditarik ke sebelah kanan ya. Oke, seperti ini, dan diusahakan lurus supaya
garisnya terlihat rapi. Jadi insert, shapes, garis atau line. Jadi garis seperti ini. Nah, sudah. Jika sudah, dilepas. Di sini warnanya adalah biru, ya. Supaya ini bisa kita ganti jadi hitam, klik dulu. Jangan lupa diaktifkan dulu. Jikalau sudah aktif seperti ini, maka otomatis di atasnya akan muncul tulisan format. Nah, kemudian kita pilih warna hitam. Nah, lalu setelah itu baru kita akan merubahnya. Jadi berubahnya misalkan di shape outline, weight ditebalkan, boleh seperti ini. Nah, seperti ini sudah. Jikalau kurang, masih ada tambahan lagi, boleh diklik lagi, ya, garisnya lainnya diklik lagi, kemudian tambah shape outline, kita masuk ke arrow. Nah, kita tinggal milih seperti ini. Nah, boleh seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, karena ini tadi masih pakai rata tengah, masih aktif rata tengah, tinggal kita klik sebelah ini jadi rata TV. Nah, setelah itu kita akan tuliskan, biasanya ada nomor ya. Di sini saya akan buat segmentasi nomor. Nah, di nomor ini saya akan berikan tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 ini supaya terlihat rapi, saya akan gunakan namanya tabulasi. Di sini ada namanya tabulasi. Tabulasi ini bisa kita rubah. Caranya klik pada mouse. Nah, bisa diperhatikan berubah. Nah, begitu. Nah, ada banyak macam tabulasi. Nah, tabulasi yang akan saya gunakan untuk titik 2 di sini adalah tabulasi namanya left tab. Nah, kemudian setelah posisinya jadi left tab seperti ini, tadi kan diklik gitu kalau mau berubah, maka langsung saya arahkan mouse ke, misalkan saya taruh di angka 3 ini, klik aja, klik akan muncul secara otomatis. Kemudian saya tekan tanda atau tombol tab. Nah, seperti ini, tombol tab, kemudian titik 2. Nah, berikutnya saya akan berikan lagi tabulasi di sebelah sini, tab. Saya tekan tombol tab. Jadi saya klik tabulasi lagi di sini, klik. Kemudian saya tekan tombol tab. Tujuannya apa? Nanti bisa dilihat supaya rapi. Misalkan namanya adalah B, terus 001 B SKP Malang Oke 2020, seperti itu. Jika sudah, maka biasanya di sebelah sini kan ada keterangan tanggal sebelah kanan sini. Nah, saya nggak mungkin bisa menuliskan sesuatu di sini, jadi caranya adalah saya tekan tab di sebelah. Jadi saya tekan tab di sini, klik, ya kan, sini. Kemudian saya tekan tab di keyboard. Saya tuliskan tanggalnya, misalkan Malang 20, maaf, huruf besar, Malang 20 Agustus 2020, misalkan seperti ini ya. Kemudian untuk menuliskan di bawahnya saya tekan enter. Ya, kemudian di sini kita biasanya perihal, tab lagi, mutasi siswa, saya klik lagi. Nah, jadi harus saya tekan tab, kemudian saya tekan enter. Supaya apa? Supaya tulisannya rapi, itu saja ya. Lalu saya lanjutkan, saya tekan. Nah, biasanya di sini ada tulisan kepada ya, kepada kepala sekolah siapa gitu ya. Jadi saya tekan tab,
sarankan di sini kepada yang terhormat. Saya tekan enter, saya saya tekan tab. Nah, kepala sekolah misalkan SDN Kebumen 1 gitu ya. Enter, saya tab lagi, di spasi, saya enter tempat. Nah, biasanya untuk tempat ini agak maju masuk ke dalam, tekan aja spasi. Nah, dan ini kursinya kecil. Nah, begitu. Nah, oke. Jadi ini tampilannya. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan tabulasi maka titik 2-nya itu bisa lurus. Kemudian kita bisa menuliskan lagi di sebelah ini. Ya, semua ini terjadi dari bantuan tabulasi. Tata cara penulisan dengan menggunakan tabulasi yaitu dimulai dari sebelah kiri sini, kemudian terus lanjut ke sini, kemudian tekan enter dari kiri ke kanan ya, dari kiri lagi ke kanan lagi, kiri ke kanan, terus seperti itu supaya tulisannya bisa rapi dan tabulasinya tetap berfungsi seperti sedia kala. Kemudian ada sebuah pertanyaan, loh, kalau di sini ada lambangnya, misalkan lambang Pemkot Kota Malang, bagaimana? Ini kan modelnya adalah seperti ini, apa cukup? Nah, bisa cukup aja. Jadi yang pertama kita harus punya lambang Pemkot Malang atau logo yang ingin kita taruh di sini. Kalau tidak ada ya tidak bisa. Misalkan kalau saya akan menggunakan logo Pemkot Malang, maka saya akan download dulu di sini di Google. Ya, saya download di sini. Saya tuliskan di sini adalah logo Pemkot. Nah, begitu Malang. Ya, kemudian saya akan pilih di sini gambar. Ya, saya pilih gambar. Kemudian saya pilih, misalkan saya pilih ini. Ya, ini ada di sini. Jika sudah, klik kanan atau klak. Kemudian ada dua cara, bisa pakai save image as atau copy image. Saya akan gunakan copy image dulu. Jika tidak bisa, baru nanti saya gunakan save image as. Saya gunakan copy image. Klik. Jika sudah, saya akan masuk ke Microsoft Word. Nah, kemudian saya klak di sini, klak, paste, klik. Nah, kita tunggu. Oh, ternyata bisa. Nah, tapi gambar ini tidak bisa kita geser kemana-mana. Kenapa? Karena sistemnya masih lock atau terkunci. Supaya bisa membuka gambar ini, maka yang harus dilakukan adalah tinggal diklik gambarnya, kemudian klik format, kemudian masuk ke namanya wrap text. Kita klik, kita tinggal pilih in front of text seperti ini. Maka jika sudah, ini pun bisa dipindah seperti itu. Oke. Lalu ini terlalu besar, jadi kita perkecil. Caranya saya arahkan mouse ke sebelah sini, ada kotak kecil-kecil. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak kecil-kecil. Fungsinya adalah untuk memperkecil gambar. Jadi saya klik di sebelah sini, maksud saya arahkan mouse saya ke sebelah sini hingga tampak tanda panah 2 arah atas sama arah bawah. Jadi saya klik, saya geser. Nah, seperti ini. Jika sudah, maka saya akan pindahkan ini ke sebelah sini. Nah, loh, nggak kelihatan. Oh, bisa. Kita kan bisa mengatur tulisannya. Jadi tulisannya bisa kita blok dulu. Nah, kita bisa blok dulu seperti ini. Nah, lalu kita ganti ukurannya. Kita perkecil lagi jadi 16 misalkan. Nah, yaitu 14.
13, 14, 16 aja enggak apa-apa. 14. Oke, ya. Maaf, tadi ada yang nggak kelihatan. Saya geser dulu. Jadi saya perkecil dulu ini. Saya kecilkan jadinya, saya jadikan 12 lah, gitu ya. Jadi 12. Kemudian saya geser ke atas seperti ini. Kemudian dinas pendidikannya ini saya perkecil lagi. Di klik tahan geser. Oke, saya kecilkan jadi 11 misalkan, atau 10 misalkan. Nah, seperti itu. Oke, sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Ini adalah headingnya. Loh, ini kok nggak sesuai, kok terlalu tinggi, ya kita perkecil. Kita sesuaikan seperti itu. Nah, kita sudah bisa membuatkan sebuah tulisan. Jika memang dirasa kurang pas, ya kita ubah sendirilah bagaimana ya. Jadi kita sesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya, seperti itu. Pada prinsipnya sama saja. Oke, baik, kita sudah membuatkan heading di sini. Jadi ini heading, terus ini kepala suratnya. Ya, heading dan kepala surat sama aja. Ini saya salah SDN ya. Oke, kemudian saya akan mulai dengan misalkan dengan hormat. Nah, kan yang tersebut di bawah ini begini. Menerangkan yang tersebut di bawah ini, titik 2, misalkan nama lengkap ya, gunakan tombol caps lock atau shift untuk memperbesar atau membuat huruf kapital ya. Nama lengkap. Nah, di sini kan kita masih punya left tab. Nah, kita tinggal tap aja. Nah, nama lengkap misalkan tap lagi Jono Sujono, kan? Kemudian tempat terakhir, tempat tanggal lahir. Loh, ini kok lewat batas? Nggak apa-apa, tinggal di blok aja seperti ini ya. Sudah di blok. Nah, ini digeser, disesuaikan, ditaruh di sebelah sini misalkan. Ini juga diklik tahan geser, taruh di sebelah sini misalkan, atau disamakan dengan atas, nggak masalah, oke. Kalau saya lebih segini aja. Nah ya, kemudian diklik di sini, tetap lagi misalkan Surabaya 12 Maret 2012 lah, begitu aja. Nah, kemudian alamat kelas ya, alamat dulu kan, Uring Indah Malang, gitu aja. Kemudian kelas kan di sini 5. Nah, jika memang dirasa ini kurang jauh jaraknya, itu bisa kita atur. Caranya adalah dengan memblok ya, kemudian di blok drag seperti ini. Jadi klik sebelah sini, tahan, geser ke kanan, geser ke bawah, kemudian saya masuk yang namanya line spacing. Nah, ganti jadi 1,5 misalkan. Nah, seperti ini. Nah, boleh. Nah, sudah. Kemudian enter. Adalah
benar siswa dari kelas 5, kemudian menerangkan bahwa kelas telah permohonan mengundurkan diri penerangan data telah mengajukan untuk mengundurkan. Jadi saya membuat suratnya gini aja ya, jadi tidak nanti mungkin kalimatnya bisa dikasih sendiri karena poinnya bukan kepada isi suratnya tapi kepada teknik-tekniknya. Nah, di sini untuk huruf kapital silahkan gunakan tombol yang bertuliskan caps lock atau caps lock di keyboard. Kemudian jika sudah, caps locknya dimatikan lagi. Oh iya, untuk membuat atau menuliskan surat seperti ini, jika sudah sampai pada ujung margin, jangan ditekan enter, biarkan tulisan itu turun sendiri. Kenapa? Karena nanti akan bisa kita atur dengan menggunakan indentasi. Jika nanti misalkan di enter sampai di sini terus di enter, maka nanti itu sama seperti membuat sebuah paragraf baru. Karena ini masih dalam satu paragraf, maka kita tidak perlu mengenter tulisannya. Dengan dikeluarkannya surat ini, maka sesuatu di atas sudah bukan lagi menjadi siswa dari SPNS SKP Kota Malang. Oke, baru di sini saya tekan enter karena ini adalah bagian dari paragraf kedua. Demikian surat ini dibuat untuk begitu. Oke. Ya begitu ya. Ada beberapa orang yang suka membuat atau memasukkan paragraf atau membuat paragraf, misalkan menerangkan ini agak masuk ke dalam. Ya nggak apa-apa, itu tergantung dari bagaimana form surat yang akan dibuat nanti ya, pakemnya. Karena untuk membuat surat resmi itu biasanya sudah ada pakemnya.
Misalkan saya ingin menerangkan ini agak masuk ke dalam, itu bisa, tapi bukan dengan cara dispasi, tidak, tapi menggunakan namanya indentasi. Di sini ada namanya first line indent, artinya ini adalah indentasi yang pertama, yaitu segitiga yang ada di bagian atas ini. Ini tinggal diklik aja, klik, tahan, geser ke seperti ini. Ya, kayak gini ya. Oke. Begitu juga dengan yang demikian, karena ini paragrafnya berbeda. Jadi klik di sini seperti ini. Begitu. Boleh. Ya. Jikalau sudah, ini tampilannya. Jikalau sudah, maka kita tekan enter, dan ini kan indentasinya masih ada di sini. Kita kembalikan lagi. Ya. Lalu kita gunakan center tab. Masih ingat? Ini harus diklik dulu. Nah, ini namanya center tab, yaitu seperti huruf T terbalik. Saya letakkan di sini misalnya. Setup sampai posisinya, nah sesuai. Jadi lurus yang ini ya. Nah, gitu. Misalkan kepala SKP Malang misalkan ya. Ini kemudian di enter ya tadi, setup lagi. Nah, seperti ini. Ya. Jikalau memang saya mau membuat huruf besar semua, enggak apa-apa. Tidak perlu dihapus, tinggal di blok aja. Kemudian di home ini ada AA, uppercase. Nah, seperti itu. Oke, tinggal di blok atau di drag, kemudian klik huruf tebal, B itu tebal, dan U itu garis bawah, seperti ini. Nah, begitu. Oke, tinggal NIP-nya dan lain sebagainya. Maka penampakannya jikalau akan dilihat, maka akan seperti ini. Nah, ini ya, begini. Oh ya, ini yang akan tampil di printer nanti. Kalau di print ya hasilnya seperti ini. Misalkan ini terlalu jauh, misalkan. Oh boleh ya, kita bisa ganti lagi. Jadi 1,5 spasinya. Ini di blok dulu, kemudian masuk ke line spacing, tinggal di 1,5. Nah, sudah. Begitu juga yang bagian atas, sama saja. Blok pakai 1,5. Yang ini blok kita pakai 1,5. Oh sudah. Baik, gitu saja sementara dari saya pemformatan untuk membuat surat, yaitu dengan menggunakan indentasi, tabulasi, dan juga insert chips. Untuk membuat bagan-bagan organisasi nanti akan saya berikan setelah ini. Jadi ini adalah cara mudah untuk membuat atau menata tulisan dalam sebuah dokumen. Begitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.